Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aktarisya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sosiologi politik dan juga ruang lingkupnya. Sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan dan kekuasaan pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Menurut Gordon Marshall, pengertian sosiologi politik adalah bagian ilmu sosiologi yang mengkaji tentang sebab dan akibat kekuasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup kajian dalam sosiologi politik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua itu ada studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam peranannya, sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai partisipasi masyarakat musyawarah pada pemilihan umum tahun 2020. Sebelumnya, pengertian partisipasi politik menurut Budiarjo adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Dan menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah, namun selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain, yaitu sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem. Bahkan lebih jauh lagi bahwa partisipasi politik adalah suatu media untuk mengembangkan sistem politik agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Pada akhirnya, sistem politik dapat berjalan ke arah tujuan dengan stabil dan sukses. Selanjutnya, mengenai analisis dari studi kasus yang telah saya buat pada UTS lalu mengenai pemilihan umum Kabupaten Musirawas tahun 2020. Pemilihan umum Musirawas 2020 diadakan dalam rangka memilih bupati dan wakil bupati Musirawas periode 2021 sampai dengan 2024. Pada pemilihan umum tahun ini, Bupati Pertahanan Hendra Gunawan diperbolehkan untuk maju kembali dikarenakan baru menjabat selama satu periode. Berdasarkan hasil pemilu 2019, tidak ada satupun partai politik di DPRD Musirawas yang dapat mencalonkan bupati dan wakil bupati tanpa berkoalisi. Komisioner KPU Sumsel Amrah Muslimin mengungkapkan secara umum partisipasi pemilih di atas 80% dan jauh dari target 77,5%. Kesadaran masyarakat untuk sukseskan pilkada dengan cara pandang pemilih melihat paslon yang berbeda antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. Kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara dalam pengawasan protokol kesehatan dan rasa aman yang dijamin pihak keamanan sehingga pemilih mau datang ke TPS. Inilah kunci dari partisipasi pemilih hingga melebihi target nasional. Partisipasi politik itu berbeda-beda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Juga bisa bervariasi di dalam masyarakat khusus. Maka di dalam konsep partisipasi politik di dalam masyarakat terdapat konsep-konsep mengenai apatis politik dan alienasi, serta peranan mereka dalam ketidakberlibatan dan keterlibatan mereka yang terbatas. Juga penting dikatakan bahwa partisipasi itu juga bisa menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan partisipasinya.
termasuk di dalamnya tingkatan paling atas dari partisipasi dalam bentuk pengadaan bermacam tipe jabatan dan tercakup di dalamnya proses perekrutan politik. Di Kabupaten Musirawas, Srikandi Ratna Mahmud bersama dengan Suwarti mendapatkan suara 53,7%, sedangkan Pertahanan Hendra Gunawan bersama dengan Mulyana memperoleh suara 46,3%. Hasil pleno tingkat KPU ini pun menyatakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Musirawas periode selanjutnya dimenangkan oleh paslon nomor urut 1, yaitu Haja Ratna Mahmud bersama dengan Haja Suwarti. Dari hasil pleno KPU, paslon 01 unggul 51,81%, sedangkan paslon 02 hanya meraup suara 48,19%. Selisih antara masing-masing calon mencapai 3,62%, atau 7.804 suara sah pemilih di Kabupaten Musirawas. Hasil perolehan suara pemenang mencapai 112.843 suara, sementara paslon 02 hanya memperoleh suara 104.939 suara. Total suara sah mencapai 217.782. Total suara tidak sah mencapai 5.579 suara. Ketua KPU Musirawas, Anasta Tias, mengungkapkan proses pleno berjalan lancar dan tanpa kendala. Dari hasil pleno, hanya saksi dari paslon 02 yang tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten sebab menilai masih ada beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan. Kesimpulannya adalah secara umum partisipasi pemilih di atas 80% atau jauh dari target 77,5%. Dengan rincian, di Musirawas, partisipasi pemilih di angka 80%. Partisipasi masyarakat cukup antusias. Mereka mendukung calon yang menurut mereka dapat membuat Kabupaten Musirawas menjadi lebih baik lagi. Partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum langsung memang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu, berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya. Baik, sekian itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan. Terima kasih sebelumnya. Maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.